Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang salat maghrib berjamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita semua telah diberi oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang sama-sama dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap ahad malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita tujukan untuk kedua orang kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim Masjid Darul Muttaqin. Mudah-mudahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil umur Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7:03 Ustaz. Kasih kesempatan bagi jamaah berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Laqad kana, sungguh telah ada, fi qasasihim, di dalam kisah. Jadi kisah itu bahasa Arab. Bahasa kitanya kisah, cerita. Kalau menurut bahasa Jawa itu kiroto, maksudnya sangat cerita tapi nyata, cerita. Bahasa Arabnya kisah, bahasa Indonesianya kisah. Qasasihim jamak daripada kisah-kisah atau kisah-kisah. Ibrotun, ibroh. Ibroh itu pengajaran, ibarat rakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Itu namanya ibarat, ibroh. Liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal. Maka haditsan, Al-Quran bukanlah isinya cerita-cerita yang dibuat-buat. Yuftaro,
walakin tasdiqal ladzi baina yadai, akan tetapi kisah-kisah atau cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran itu adalah membenarkan dari kitab-kitab yang telah lalu. Jadi cerita yang ada dalam Taurat, cerita yang ada dalam Injil, cerita dalam kitab Zabur dan kitab-kitab atau suhuf-suhuf yang sebelum Al-Quran diturunkan, itu kemudian dibenarkan oleh Al-Quran. Wa tafsilah, dan sebagai penjelas kulla syai'in, segala sesuatu, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmah, dan rahmat, liqaumin, bagi orang, bagi kaum, bagi kelompok, bagi masyarakat, yu'minuna, yang beriman. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh telah ada. Jadi qad kalau masuk pada fi'il mudhari, fi'il madhi. Jadi fi'il itu ada tiga, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Fi'il madhi itu artinya kalau bahasa kitanya itu kata kerja yang telah lalu. Itu namanya fi'il madhi. Fi'il mudhari kata kerja sekarang atau yang akan datang. Fi'il amar itu kata kerja sekarang yang sifatnya perintah. Ketika qad masuk kepada fi'il madhi itu artinya tahqiq, artinya pasti, ditambah dengan lam taukid, la qad, sungguh pasti, tidak diragukan, ada di dalam kisah-kisah, adalah ibrah. Al-Quran yang kita tahu itu secara garis besar itu dibagi tiga bagian. Sepertiga berisi tentang tauhid atau keimanan. Allah na'budu illa dia, la na'budu, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Garis besar yang kedua, Al-Quran itu berisi tentang syariat, perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, haji, termasuk syariat-syariat untuk waris, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Dan sepertiga berikutnya adalah berisi tentang kisah atau cerita. Karena walaupun bagaimana baginda Rasulullah SAW, ada kalanya ketika beliau itu berdakwah, menyampaikan apa yang menjadi tugasnya kepada umatnya, sering mendapatkan kekecewaan. Keinginannya itu tidak sesuai dengan harapan. Satu contoh ketika baginda Rasul itu dakwah di daerah Taif. Taif tahu kan? Bukan nama orang, bukan. Ya. Taif daerah Arab ya. Sekarang itu sentra penghasil sayuran. Itu sempat mengalami penganiayaan. Jadi bukan cuma sekedar penolakan, tapi dianiaya Rasul, sampai ditipukin batu, sampai mukanya itu berdarah. Secara tauhid Rasul yakin bahwa dirinya itu tidak bakal wafat di tangan manusia, karena sudah dijamin oleh Allah. Tapi secara syariatnya dia mencari keselamatan, bahasanya bersembunyi. Sampai asisten pribadinya yang namanya malaikat Jibril itu marah, sangat marah. Ya Rasulullah, kamu tinggal bilang iya aja, saya habis ini orang Taif. Saking marahnya malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah? Jangan. Karena bisa jadi dari keturunan mereka itu akan lahir manusia-manusia yang mempercayai Allah dan Rasul. Itu Rasul dianiaya, bukan cuma sekedar dihina, dianiaya, ditipu. Apa yang terjadi sekarang yang mengaku duriahnya baru dilecehkan saja, ini penistaan agama, pret. Ya duriah-duriah mereka yang mengaku kan duriah Rasul, keturunan Rasul kan begitu. Baru sedikit dihina, timbang dihina dengan ucapan, bagaimana kalau misalkan seperti kayak datuknya.
mengaku diri keturunan Rasulullah. Rasul sendiri istilahnya dianiaya, nggak marah, saking sabar. Nah, disitulah pentingnya kemudian ada kisah, ada cerita-cerita. Ada kalanya juga itu datang membawa cerita, yang cerita itu menghibur bagi diri Rasul itu sendiri. Syariatnya atau secara manusiawinya, dia mencari keselamatan. Dia bersembunyi di kebun anggur. Ketika beliau masuk di kebun anggur, di situ dia beristirahat. Allah pertemukan dengan tukang kebun anggur itu. Tukang kebunnya, bukan pemilik. Nah, kemudian oleh tukang kebun tadi disuguhin anggur. Ya karena kebun anggur kan, masa disuguhin semangka ya. Semua suguhin anggur. Ketika Rasulullah SAW hendak mau makan ya, itu Rasul mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sang tukang kebun tadi bertanya, "Man anta? Ente siapa?" gitu. "Ana Rasulullah. Saya itu adalah utusan Allah." Terus Rasul bertanya lagi, "Man anta? Ente siapa?" Ini artinya filosofinya, ketika kita ditanya seseorang, pertama jawab. Zaman sekarang kan enggak Pak, kalau ditanya, "Pak, mau kemana?" "Mau kemana kek?" Ya, kagak jawab. Malah kadang kesel, "Pak, mau kemana?" Deh, mau tahu aja lo. Emang apa sih berarti jawab? Ya, gitu. Iya, ada ditanya, "Mau kemana Pak?" "Biasa." Artinya pengakuan. Ketika kita tanya, ketika kita ditegur, ya kita menjawab apa adanya. Jawab, "Saya adalah Rasulullah." Dan sunnah lagi bertanya. Jangan kemudian kita disapa, cuma jawab doang. Pelit namanya. Kita ditanya, "Kok mau kemana?" "Mau ke pasar." "Lah ente lagi ngapain?" Gitu. Jadi ada keramah tamah. Itu dicontohkan oleh Rasul. Kalau sekarang kan enggak. Ditanya aja marah. "Pak, mau kemana Pak?" Mau kemana kek? Apa urusannya sih lo? Gitu. Orang bertanya itu kan bentuk kepedulian. Ya kecuali sangat peduli, kita juga riskan juga. Ditanya, "Pak, mau kemana?" "Mau ke pasar." "Ngapain Pak?" "Mau beli sayur." "Berapa kilo Pak?" Lah itu orang nanya menginterogasi ya. Ya sekedarnya sebagai sambung rasa. Kemudian si tukang kebun tadi bercerita, "Itu pun aku baca manakala aku hendak makan." Rasul bertanya, "Kamu tahu dari siapa?" "Dari Yunus bin Matta." Bukan Yunus jamaah dari Mutakin, bukan. Iya. Kalau Yunus dari Mutakin kan kalau ngaji jarak jauh gitu. Yunus bin Matta. Lalu Rasul bercerita. Ini pentingnya ketika kita dalam keadaan galau, itu artinya cari seseorang buat teman. Karena kita kan enggak, ketika kita dalam keadaan galau, itu nggak mau diganggu. Katanya tafakur, sengaja mengasingkan diri. Lah setan banyak masuk Pak. Lagi banyak masalah malah ngurung diri di dalam kamar. Alasnya tafakur. Begitu keluar tawa-tawa sendiri. Ya na'udzubillah min dzalik. Rasulullah bercerita tentang Yunus bin Matta. Yunus itu akhina fillah. Yunus itu adalah saudaraku dalam agama. Yunus itu ceritanya, dia itu bukan Pak Yunus ya. Itu saking putus asanya ingin berusaha meninggalkan kaumnya. Jadi kaumnya itu berkeleh Pak. Jangankan istilahnya melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, bahkan larangan-larangannya saja dilanggar. Bahkan Yunus bin Matta itu ditantang sama kaumnya.
Ya, artinya dibuat merasa terganggu. Ini nabi, ini rasul. Apalagi timbang ustadz, timbang kiai, ya jauh dari rasul. Timbang disindir aja langsung purik ya. Nabi Yunus ceritanya sudah begitu. Sebab kondisinya di zaman Nabi saja banyak Nabi itu nggak bahasanya diorangin. Jadi kayak ustadz, kayak kiai nggak diorangnya wajar. Dulu pun Nabi pada diperuntukkan seperti itu. Ustadz kiai itu kan kayak serbet, Pak. Kenal serbet? Kayak lap. Lagi butuh aja, lagi susah aja dicari tuh Pak Ustadz. Giliran seneng aja. Ya. Lelap itu dibuang. Ya, serbet itu dibuang ketika butuh mau dicari mana serbet. Ya, begitu dipakai udah selesai dibuang. Artinya kita sebagai orang yang diperlakukan seperti itu nggak usah baper, nggak usah tersinggung. Karena emang dari sononya pun kaum para nabi itu memperlakukan demikian. Itu sebagai suatu perjuangan. Karena Nabi Yunus itu merasa putus asa, akhirnya pikir mendingan nih kaumnya buat tunggal aja sih kalian. Jadi dia lari dari amanah. Dia pikir kalau dia timbang ke pasar Tambun, ntar ada yang nyariin. Jadi perginya pengen jauh. Paci Bitung juga terlalu dekat gitu. Gimana caranya dia tambah jauh? Harus nyebrang laut. Jadi cari tiket buat naik kapal laut. Waktu itu kan belum ada pesawat. Mungkin kalau ada pesawat Nabi Yunus pakai pesawat kan. Ya. Karena adanya kapal laut, ya setelah istilahnya check-in, boarding ya, di tiket. Teman dulu belum ada paspor, belum. Ya, visa itu nggak perlu. Pokoknya kalau pengen melaut ya melaut. Nah, ketika dia jadi penumpang kapal laut, sang nahkoda itu melihat gelagat angin, arah mata angin disertai dengan tanda-tanda akan terjadi badai. Akhirnya mau tidak mau, sang nahkoda tadi meneliti atau menghitung kapasitas kapal laut itu sendiri. Setelah dihitung-hitung, itu penumpangnya itu melebihi 1 kapasitas. Maka semua penumpang itu dikumpulkan. Ditanya oleh nahkoda, adakah di antara kalian yang mau jadi pahlawan? Apa? Harus nyebur ke laut untuk mengurangi beban daripada kapasitas kapal laut tadi. Satupun orang kagak ada yang mau. Nah, siapa sih orang yang mau nyebur ke laut? Nah, modar dah ya. Tewas dia. Akhirnya karena nggak ada yang mau, dah sekarang gini aja diundi. Setiap orang nulis nama masing-masing. Ditulislah nama masing-masing. Nanti kesepakatannya ketika dikocok keluar namanya, dialah yang harus nyebur ke laut. Sepakatannya itu demikian. Ditanya semua dari yang hadir, oke, deal, setuju, oke, setuju. Akhirnya dikocok. Begitu dikocok keluar nama Yunus bin Matta. Penumpang pada nggak percaya. Dia itu kan seorang rasul, dia itu kan seorang nabi. Masa kita tega melemparkan dia ke laut? Wah, ini ngocoknya nggak bener nih. Jadi kalau masalah ngocok itu bukan cuma ibu-ibu yang punya arisan doang. Dari zaman dulu sudah. Akhirnya diulang. Setelah diulang, nama yang sama. Yunus bin Matta. Orang pada bengong. Ini nggak mungkin, ini mustahil. Jadi karena sudah kesepakatan, mau tidak mau, kalau memang betul keluar terakhir yang ketiga kali ini adalah nama yang sama, mau tidak mau. Kesepakatan kita bersama harus dilemparkan ke laut. Ternyata betul yang ketiga kali pun nama yang sama. Akhirnya mau tidak mau Nabi Yunus alaihissalam tadi dilemparkan ke laut. Belum sempat tersentuh air laut itu ditangkap oleh ikan nun, ditelan. Bahasanya dimakan. Selama 40 hari 40 malam Nabi Yunus ada di dalam perut ikan nun. Bayangkan Pak, kalau kudrat iradat Allah, walaupun 40 hari 40 malam gak makan gak minum, dan di perut ikan Pak, mana ada warung Padang ya, gak ada tukang somai apalagi es campur ya, agak ada. Tapi di situ Nabi Yunus alaihissalam
masih sempat melakukan sholat. Logikanya, secara akalnya segede apa itu perut. Dan sholatnya Nabi sebelum Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu sholatnya itu berdiri. Artinya di dalam perut ikan itu Nabi Yunus bisa berdiri. Dia baca subhana ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu tasbihnya Nabi Yunus. Selama 40 hari 40 malam Nabi Yunus bertasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha, tidak ada Tuhan illa anta, kecuali engkau, kecuali Allah. Anta di sini adalah Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Ini sesungguhnya aku. Kuntum adalah mereka orang-orang minal zalimin yang telah menganiaya. Jadi Nabi Yunus alaihissalam itu telah merasa teraniaya dan telah merasa menganiaya dirinya sendiri. Itu satu tasbih yang diamalkan dan bisa diamalkan bagi orang-orang yang merasa diri karena kezalimannya itu untuk membalikan kezaliman orang lain. Ikan nun dibacai tasbih itu Pak, mules Pak. Mules cuman gak berbilang aja. Gak mau makan, gak mau udah mules. Akhirnya tanggal 10 bulan Syuro Nabi Yunus itu dikeluarkan dari ikan. Filosofinya apa? Pelajarannya apa? Ibronya apa? Seorang nabi saja kalau meninggalkan amanah, itu resiko yang akan terjadi itu dimakan ikan nun. Ya, kita sebagai ketua RT, maaf teh, ya, ketua RW, jangan sampai meninggalkan warganya. Kalau dimakan ikan nun Pak, masih mending. Kalau dimakan komodo, ya komodo kan artinya makanya kan dicabik-cabik Pak. Kalau ikan nun itu kan kayak ular, makanya itu ditelan. Jadi jasadnya itu masih utuh. Begitupun ketika kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Jangan sekali-kali kita meninggalkan keluarga kita. Artinya agak pakai ngomong yang namanya minggat. Ya kalau misalkan pergi permisi mah namanya pamitan. Nabi Yunus bin Matta itu nggak pamitan. Itu diceritakan dan cerita itu dibenarkan oleh si tukang kebun tadi karena ceritanya sama. Yang pernah dulu diceritakan oleh Yunus bin Matta. Itu filosofinya atau pelajaran moralnya. Kita sebagai seorang yang telah diamanahkan oleh Allah, jangan pernah meninggalkan yang diamanahkan. Baik itu sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang RT, RW, atau apapun jabatannya, jangan pernah sekali-kali kita berkhianat meninggalkan amanah. Justru ceritanya agar terlepas dari penderitaan, justru mengalami penderitaan selama 40 hari 40 malam di dalam perut ikan. Beda ceritanya Nabiullah Adam alaihissalam, walaupun hampir doanya sama. Rabbana ya Rabbana dzalamna anfusana, kami telah berbuat aniaya kepada diri kami. Jadi perilaku Nabi Adam itu tidak merugikan orang lain, tapi merugikan diri sendiri. Makanya dia tidak minta ampunan, tapi sebuah pernyataan. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khosirin. Itu adalah doa Nabi Adam. Kalau doa Nabi Yunus kan tadi yang disebut dengan tasbihnya Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Sama-sama zalim, sama-sama berbuat yang merugikan diri sendiri.
Cuman kalau Nabi Yunus bin Matta itu kedolimannya bukan hanya diri sendiri yang dirugikan, ada kaum yang ditinggalkan. Kalau Nabiullah Adam alaihissalam ketika ia tahu tidak diperbolehkan untuk mendekati sebuah pohon, wala taqrabu hadhihi syajarah, janganlah engkau mendekati ini pohon. Itu Adam udah berkomit, karena ini larangan, dia berusaha menjauh. Ternyata iblis laknatullah itu memprovokasi dengan mengatasnamakan Allah. Ini yang perlu dicatat. Jadi secara sababiah Adam itu nggak salah. Kenapa dikatakan nggak salah? Yang selama ini banyak ustadz, banyak yang menceritakan gara-gara salahnya Nabi Adam sehingga kita diturunkan dari Allah dari surga. Tidak. Nabi Adam itu diprovokasi oleh iblis. Kata iblis, wallahi demi Allah, dengan mengatasnamakan Allah. Adam yang tidak ada temannya kecuali Hawa di dalam surga itu kan dia berdua-dua. Orang ceritanya Hawa itu diciptakan pun itu kan pertama nanya sama malaikat. Jadi setiap pagi itu barangnya Adam, ya kenal barangnya Adam, yang kayak pukulan beduk itu Pak, ya kita batangan paham semua dah ya. Itu kalau pagi bangun, dia tanyakan kepada malaikat, malaikat ini fungsinya buat apa? Kok kalau pagi kok bangun, kalau siang kok ngampleh gitu ya. Kata malaikat, dah gua kagak tahu. Memang apa? Duh, gua kagak punya. Ya Adam kan malaikat kan kagak punya. Ya artinya kemudian Nabi Adam itu menganggap malaikat itu bukan temennya, karena nggak sama. Malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Maka kemudian ketika Adam diperintahkan oleh Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah, tidak boleh kamu makan buah khuldi, tidak boleh engkau mendekati ini pohon. Karena untuk menjawab pertanyaan Adam itulah kemudian ketika Nabiullah Adam alaihissalam antara tidur dan terjaga, diambillah tulang rusuk yang sebelah kiri, dijadikanlah perempuan pertama yang namanya Hawa. Dan alhamdulillah kemudian sejak itulah Nabi Adam dan Hawa itu sudah ada temannya. Lah iblis merasa, ini gue diusir gara-gara lu dah. Padahal bukan Adam yang menyebabkan. Wa in kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika para malaikat dan semua penghuni surga diperintahkan oleh Allah untuk sujud, fasajadu, mereka pada sujud, illa iblis. Siapa iblis? Kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Jadi iblis itu adalah segolongan jin yang membangkang ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam. Jadi yang menyebabkan iblis itu diusir oleh Allah dari surga karena sifat membangkangnya. Tapi Allah tidak langsung mengusirnya. Allah bertanya kepada iblis, "Iblis, apa kamu disuruh sujud sama Adam kok kagak mau?" Sujud di sini adalah sujud di tahliyah. Makanya kalau sekarang ada orang ngomong kata kita sujud sama manusia, sujud kepada orang tua, sujud kepada mertua, itu haram. Ini berarti belum sampai ilmunya. Kalau sujud itu dianggap musyrik, itu sujud apa dulu? Sujud yang dianggap musyrik itu adalah sujud litta'abud, sujud karena menyembah. Kalau sujud kepada guru, sujud penghormatan, sujud kepada orang tua, itu namanya sujud litta'hiyah. Sama seperti perintah Allah yang Allah berikan kepada para malaikat. Jadi tidak musyrik hukum. Orang Allah sendiri yang perintah. Iblis ditanya, kenapa kamu tidak mau sujud? Iblis menjawab, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan mereka. Mereka di sini adalah Adam dari tanah. Mulia mana api dengan tanah? Allah langsung murka. Iblis, demi kemuliaanku dan keperkasaan, engkau sudah membangkang perintahku, engkau sombong pula.
maka keluarlah kamu, jadi bahasanya itu ukhruj, keluar kamu. Kalau Nabi Adam kan bahasanya bukan ukhruj, anzil, turun kamu ya. Jadi bahasanya lebih halus daripada iblis. Iblis dendam, oke kalau begitu. A'anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Aku akan menggoda anak keturunan Adam agar dia menjadi temanku kelak di neraka. Itu sudah sumpah iblis. Maka berusaha iblis masuk lagi ke surga. Satu riwayat dia merubah dirinya menjadi seekor ular. Makanya ular itu termasuk binatang yang dilaknat. Kalau kita ketemu ular di dalam rumah, usirlah. Kalau dia tidak mau pergi, buduklah. Disitulah kemudian iblis memprovokasi Adam. Wallahi demi Allah. Ini kalimat-kalimat seperti ini yang kemudian Adam itu terprovokasi, mengatasnamakan Allah, sehingga dia langsung percaya. Tapi dia tidak langsung serta-merta ngambil buah kuldi tadi. Dalam keadaan Adam ragu, iblis datang kepada Hawa. Hawa langsung terprovokasi, langsung petik satu diumpetin. Makanya kan perempuan makin terbang ngumpetin, Pak. Ya, karena emang dari sono satu dimakan, satu diserahkan kepada suaminya. Maka begitu Nabi Adam makan, turun perintah Allah, peringatan. Ya Adam, bukankah sudah aku peringatkan, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu makan buah ini. Makanya doa Nabi Adam itu bukan sama dengan Nabi Yunus alaihissalam, tapi sebuah pernyataan. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami telah menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Jadi bukan ya Allah ampuni dosaku, tidak. Kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, lanakunanna, sungguh pasti kami golongan minal dzalimin, orang-orang yang berdosa. Rabbana, ya Rabbana, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi golongan orang-orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Dan tanggal 10 bulan Syura dengan tanggal yang sama, maka tobatnya Nabi Adam alaihissalam itu diterima oleh Allah. Tanggalnya yang sama. Makanya di tanggal 10 bulan Syura, ya Syura itu asal kata dari Asyura, yang ke-10. Orang sini mungkin bacanya Syura karena rohnya dibaca A. Kalau dalam bahasa Arab atau kalender Hijri itu kan bukan bulan Syura, bulan Muharram. Cuman karena di bulan Muharram itu ada satu hari di tanggal 10 tadi, sehingga Muharramnya itu hampir tidak disebutkan. Disebutnya itu Syura, asal kata dari Asyura. Tanggal 10 bulan Syura, tobat Nabi Adam diterima oleh Allah. Tanggal 10 bulan Asyura juga dipertemukan Adam dengan Siti Hawa yang ketika diturunkan oleh Allah terpisah. Tanggal 10 bulan Asyura itulah Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan di sebuah gunung yang namanya Jabal Rahmah. Jabal artinya gunung, Rahmah itu rahmat, kasih sayang. Tempat dipertemukan pertama kali di bumi Adam dan Siti Hawa. Di tanggal yang sama pula di 10 bulan Syura, Nabi Nuh alaihissalam itu kapalnya mendarat. Tanggalnya sama. Di tanggal yang sama pula tadi cerita Nabi Yunus bin Matta dikeluarkan dari ikan Nuh. Makanya kita sudah ditradisikan dengan cara membebaskan atau sejenak membebaskan penderitaan anak yatim
dengan memberikan santunan. Ya, walaupun kemudian pada kenyataannya sering terjadi ketidaksepahaman yang disebut dengan yatim. Yang namanya anak yatim itu kan bahasanya anak, berarti batasnya itu kalau dia belum dewasa. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita mau nyantuni, kalau bahasa nyantuni itu siapa saja. Bapak mau nyantunin saya terima. Saya nyantunin Bapak, ya jangan nolak, kan gitu. Tapi kalau kemudian membuat dengan redaksi santunan anak yatim, Bapak nyari dana, lalu redaksinya, tulisannya santunan anak yatim. Itu nggak boleh dipergunakan kecuali untuk anak yatim. Beda kalau redaksinya santunan acara anak yatim, atau misalkan acara santunan anak yatim, proposal acara santunan anak yatim. Nah, itu apapun dana yang didapatkan, selama masih ada kaitannya dengan acara santunan, karena redaksinya acara, itu boleh-boleh saja. Buat beli konsumsi, buat beli air, buat bisyarah yang mengisi acara, itu nggak ada masalah karena ada kalimat acara. Tapi kalau proposal santunan anak yatim, selain anak yatim ini tidak ada hak. Kalau Bapak ngambil dari situ, misalkan untuk doa apa, untuk JJ misalnya, kenal JJ Bang? Janda jompo maksudnya, ya, JJ. Itu nggak boleh. Makanya tadi bahasanya harus ditambahkan proposal acara santunan anak yatim dan doa. Maka JJ bisa masuk ke doa. Termasuk anak yatim yang sudah dewasa, yang semestinya sudah tidak ada hak karena sudah kehilangan bahasa tadi, sudah tidak bisa disebut dengan anak. Kan yang namanya yatim ini kan diidentikan dengan anak yatim. Kalau bahasa yatim apa? Saudara juga yatim, ya. Yatim piatu malah. Berarti disantunin dong ya. Kalau masalah santunan itu boleh kepada siapa saja. Tapi ketika membahasakan anak yatim itu harus dibatasi. Yang namanya anak itu kriterianya sebelum balik. Kalau sudah balik jatuhnya ke du'afa, bukan lagi ke bahasa anak yatim. Tuh, Bapak. Jadi biasanya kita kemudian bikin tradisi di tanggal 10 bulan Syuro. Karena di bulan Syuro tadi banyak kisah, banyak cerita, banyak kisah tentang dibebaskannya penderitaan para nabi dan rasul. Nah, cerita seperti itu adalah ibroh, pelajaran bagi kita, pengajaran bagi kita, di samping sebagai penjelas bukti bahwa kisah-kisah itu adalah sebagai rahmat bagi kita yang beriman. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum tutup doa, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya. Tadi akhir menyinggung anak yatim. Anak yatim itu kalau kasih apa anak yatim itu desing usianya sampai berapa saja. Kemudian anak yatim ini apakah memang ditinggal bapaknya saja, kemudian ibunya masih ada tapi kerja, itu anak yatim di mana? Apakah berhak dapat santunan apa tidak? Nah, karena ada saya dengar anak yatim ibunya kerja tapi nggak dikasih santunan. Biasanya dikasih santunan tapi tiba-tiba nggak dikasih santunan, itu gimana Ustaz? Iya, terima kasih. Memang ini sering menjadi problem ya, berkaitan dengan santunan. Tadi yang perlu kita garis bawahi, kalau bahasa santunan itu kepada siapa saja. Tapi kalau kemudian ada relasi, ada istilah di bawah umur 15 tahun atau belum balik. Karena tanda balik itu ada 4.
Pertama, sempurnanya umur 15 tahun bagi laki dan perempuan, atau sudah keluar haid bagi perempuan ketika umur 9 tahun. Ini tidak lagi disebut dengan anak, tapi sudah balik, sudah dewasa. Atau bagi laki-laki yang sudah keluar mani di usia 9 tahun. Misalnya, ya maklum Pak, zaman sekarang Pak, anak kelas 1 SD saja udah pacaran Pak. Itu artinya mereka sudah lebih dewasa daripada umurnya. Nah, ketika misalkan di usia 9 tahun anak laki-laki tadi sudah keluar mani, berarti sudah tidak bisa disebut dengan anak-anak. Disebut yatim itu ditinggal meninggal oleh bapaknya. Walaupun ibunya bekerja, walaupun ibunya mampu, kalau status yatim itu tetap nempel. Kecuali ibunya nikah lagi. Walaupun ada satu riwayat yang mengatakan bahwa ketika anak yang ditinggal bapaknya, kemudian ibu dari si anak tadi menikah, itu bukan kewajiban bapaknya, tapi ini masih perbedaan pendapat. Yang pasti terbukti dari masalah tidak batal wudhunya yang disebut dengan muhrim. Ketika sang janda tadi, katakanlah ya, dari si anak yatim tadi menikah dengan seorang laki-laki, maka hukum wudhunya anak kepada sang bapak tadi, kalau misalkan anak perempuannya, itu kan tidak batal. Berarti kan statusnya sudah seperti anak. Sehingga hak bahasa yatim piatunya itu, yatimnya saja itu sudah hilang. Artinya ketika ada seorang anak, baik laki ataupun perempuan, ditinggal meninggal oleh bapaknya, kemudian ibunya menikah lagi, dia juga sudah tidak lagi disebut dengan anak yatim. Tapi kalau bahasa santunan, sekali lagi, kepada siapapun kita boleh memberikan santunan. Jadi kalaupun seumpama kita mau memberikan santunan kepada anak tadi, karena berkaitan tadi misalkan kalau misalkan ngasih kepada ibunya, ibunya orang mampu, maka tetap bahasanya memberikan kepada doa orang yang lemah. Bahasanya itu seperti itu. Bukan bahasa dengan istilah anak yatim. Ya, paham? Kemudian yang tadi, kalau zakat fitrah, Iya. ya, zakat fitrah bagaimana? Ayat itu. Kalau zakat fitrah, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amin wa bisabil. Zakat kepada anak yatim itu hukumnya tidak sah. Karena anak yatim itu bukan termasuk golongan 8 asnaf. Asnaf itu artinya orang yang berhak menerima zakat. Baik fitrah, mal, zakat tijarah, zakat apapun diberikan kepada anak yatim itu hukumnya tidak sah. Artinya kita masih berkewajiban untuk memberikan zakat tadi. Kalau seumpama bapak karena ketidaktahuannya memberikan zakat fitrahkah, zakat malkah kepada anak yatim, itu zakatnya itu jatuhnya sedekah. Kewajiban kita mengeluarkan zakat fitrah itu belum gugur karena kita dianggap belum mengeluarkan zakat. Jadi zakat fitrah itu sekali lagi tidak sah diberikan kepada anak yatim. Bahasa tidak sah ini bukan berarti tidak boleh, bukan berarti diharamkan, bukan. Arti tidak sah tadi, zakat yang dikeluarkan bapak itu tidak bisa menggugurkan kewajiban zakatnya. Wajib tetap diulang karena hukum tadi jatuhnya sedekah. Jadi bahasa tidak boleh jangan kemudian diartikan haram, tidak, tapi tidak bisa menggugurkan kewajiban zakatnya. Ya, baik, cukup. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina wa karimina wa khairina maulana Muhammad وبارك وسلم رضي الله تعالى عن الصحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batina batina warzuqna istinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang telah sampaikan Pak Ustaz ada manfaatnya dan dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Dan saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.